PMI, kembali lagi bersama saya, Sevi Damayanti, dalam Osami, obrolan santai seputar PMI. Nah, sahabat donor, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu. Tentunya sudah tidak asing, beliau adalah Kepala UDD PMI Kota Tangerang Selatan, yaitu Dr. Suhara Manulang. Boleh tepuk tangan. Siang dok, sehat ya dok hari ini dok? Alhamdulillah. Jadi sahabat donor, kenapa hari ini saya mau berbincang-bincang dengan Dr. Suhara? Ini dalam rangka untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni dok setiap tahunnya. Dan kebetulan untuk tahun 2023 ini temanya sangat menarik dok, yaitu berikan darahmu, berikan plasmamu, bantu kehidupan, bantu sesama. Seperti itu dok. Boleh dok, jadi kita bincang-bincang sedikit dok terkait PMI. Dokter sibuk apa nih dok akhir-akhir ini, mungkin kegiatan sehari-harinya seperti itu dok? Ya, kalau PMI, Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan ini kan punya 2 unit, itu markas yang menangani bencana, relawan, pelayanan ambulan dan lain sebagainya. Nah, khusus pelayanan darah adalah unit donor darah. Nah, saya kalau sibuk sehari-hari yaitu bagaimana unit donor darah ini bisa melaksanakan fungsinya, apalagi setelah pandemi COVID yang turun drastis masalah ketersediaan darah. Nah, ini saya harus mulai bagaimana menata kembali jaminan ketersediaan darah. Gini dok, karena berhubung dokter itu kan di sini sebagai kepala UDD dok. Sebelum kita berbicara panjang lebar dok, kenapa sih dok kita itu harus donor darah? Maksudnya gini, karena kan manusia kan darahnya terbatas ya dok, setiap manusia itu memiliki darahnya terbatas gitu. Kalau kita donor terus-menerus, apa nggak habis gitu loh dok darah kita kalau kita terus-terusan donor seperti itu? Gimana tuh dok? Ya, kalau disebut harus tidak ya, karena prinsipnya donor darah itu sukarela. Berarti kalau sukarela itu kan didorong oleh karena pemahaman dan pengertian. Jadi sebetulnya darah kita ini kan didonorkan atau tidak itu oleh tubuh akan diperbaharui setiap 120 hari kurang lebih. Jadi dibentuk lagi sel-sel baru, yang tua dihancurkan lagi, kemudian dibentuk yang baru. Jadi itu secara siklusnya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa pabrik darah hanya manusia satu-satunya. Belum ada teknologi yang secanggih apapun membuat darah. Sementara darah itu sendiri kan Tuhan ciptakan sebagai sarana transportasi di dalamnya, mengandung unsur-unsur untuk kehidupan. Jadi kalau tidak ada darah pada saat beberapa kejadian, baik penyakit, ya kita akan tahu kehidupannya bagaimana. Yang dibutuhkan di masyarakat sendiri dok, yang saya dengar-dengar kan memang masyarakat tidak hanya membutuhkan sel darah merah ya dok. Apakah ada unsur lain gitu di dalam darah yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu dok? Oh iya, jadi darah itu unik ya. Selain tadi golongannya, tidak hanya kita kenal ABO kan, tapi ada resus dan sebagainya. Juga di dalam darah sendiri kan berbagai komponen, bahkan derivat-derivat yang dibutuhkan secara khusus pun itu tersedia. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang udah berkembang ya. Jadi contoh misalnya hanya butuh darah merahnya saja. Nah, nanti kami olah sehingga khusus darah merahnya saja. Tapi kalau misalnya membutuhkan trombosit, ya, lebih banyak mungkin situasi karena demam berdarah misalnya, itu trombositnya saja. Bahkan plasma pun kan sekarang sudah mulai masuk ke teknologi fraksionasi. Nanti dibuat beberapa derivat-derivatnya, ya, dari faktor 8, 9 dan sebagainya. Jadi sesuai kebutuhan yang diminta oleh klinisi atau dokter penanggung jawab pelayanan. Seperti itu ya dok.
Yang menarik nih dok, karena kan sesuai dengan tema kita yaitu berikan plasmamu, kemudian tadi dokter juga menyebutkan PMI Tangsel juga menyediakan plasma. Saya sering mendengar nih dok terkait plasma konvalesen, itu kan hanya dibutuhkan kurang lebih pertengahan tahun 2021 ya dok, kita banyak mendapatkan broadcast terkait plasma konvalesen yang dibutuhkan. Nah saat ini kan COVID sendiri tuh sudah berkurang begitu kasusnya dok, dan kita semua juga jarang mendengar terkait sahabat kita yang membutuhkan plasma konvalesen. Jadi ternyata plasma itu banyak ya dok, tidak hanya konvalesen saja yang dibutuhkan di masyarakat ya dok, ada banyak faktor juga ternyata ya dok. Iya, jadi secara intinya kan bahwa setiap antigen atau sesuatu yang baru masuk dalam tubuh manusia, maka manusia akan membuat antibodinya. Nah, itu tersedia atau tersimpan di plasma kan gitu. Makanya waktu COVID itu, karena COVID belum ada obatnya, karena ada situasi walaupun masih pro kontra ya. Iya, betul. Nah waktu itu plasma konvalesen sebagai salah satu alternatif untuk terapi, sebetulnya gitu. Nah jadi di plasma itu sendiri banyak derivatnya, ya termasuk tadi ya plasma konvalesennya, antibodinya, dan juga ada faktor 8 dan sebagainya. Jadi ini salah satu plasmanya, belum unsur-unsur yang lain. Jadi betul-betul sangat dibutuhkan ya dok. Bagaimana kalau misalnya sahabat donor mau mendonorkan darahnya, itu betul-betul bermanfaat. Jadi banyak faktor yang bisa didonorkan ke sahabat-sahabat kita yang membutuhkan, begitu ya dok. Sebagai kepala UDD nih dok, saya mau tanya, bagaimana sih dok strategi dokter nih agar PMI Tangsel terutama itu bisa memenuhi kebutuhan darah di masyarakat dengan faktor-faktor yang tadi dokter sebutkan, seperti itu dok? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau sebut tugas pokoknya ya, saya sebagai kepala unit donor darah itu ada 4. Pertama adalah jaminan ketersediaan. Nah, jadi jaminan ketersediaan itu adalah secara hitungan WHO itu kan 2% dari jumlah penduduk. Jadi kalau Tangerang Selatan itu 1,5 juta lah, 1,5 berarti kalau 2% ya 30 ribuan kantong darah per tahun. Jadi kalau dibagi 12 rata-rata ya sehari sebulan 3.000 kan, atau sehari 100 kantong. Itu secara besarannya, walaupun memang itu jumlah, belum lagi kepada golongannya, belum lagi pada komponennya. Nah ini perlu ada manajemen secara khusus. Jadi memang kita juga mempelajari juga data dari Dinas Kesehatan, karena ada bulan-bulan tertentu yang mungkin membutuhkan darah merahnya saja, atau membutuhkan trombositnya saja, atau plasma dan sebagainya. Jadi ini perlu ada manajemen secara khusus. Itu yang pertama, jaminan ketersediaan. Yang kedua adalah jaminan bahwa masyarakat terinformasikan bahwa hari ini di unit donor darah PMI Tangerang Selatan ini berapa sih darah yang tersedia. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana akses mendapatkan darah itu sendiri. Nah, kami melayani ya tidak hanya Tangerang Selatan saja, di luar Tangerang Selatan pun namanya perbatasan bisa juga datang. Jadi untuk sekitar Tangerang Selatan ya, juga 24 jam kita, 24 ya, jam kita bagaimana permintaan darah, dan kami hanya bisa mengeluarkan darah jika ada surat permintaan dari dokter rumah sakit atau klinik. Jadi nggak bisa yang sembarangan minta darah ke kita. Nah yang keempat adalah jaminan mutu. Ya, jadi yang keempat ini adalah bagaimana produksi unit donor darah PMI Tangerang Selatan terjamin mutunya. Siapa yang bisa mengatakan terjamin? Tidak saya sendiri. Berarti harus badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mensertifikasi, itu Balai POM. Ya, kita kenal dengan CPOB atau GMP lah kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi kita sedang menuju ke sana. Bahkan juga nanti organisasinya pun harus terakreditasi, sehingga akhirnya inilah menjadi satu jaminan kepada masyarakat
jaminan pada pemakai darah, ya, jaminan kepada kemitraan rumah sakit bahwa produksi darah yang dikeluarkan atau rilis dari unit donor darah PMI Kota Tangerang Selatan terjamin. Terjamin mutunya seperti itu, Dok. Kebetulan nih, Dok, saya kan mengenal Ibu Airin sebagai Ibu Ketua PMI Kota Tangerang Selatan. Tentunya beliau tidak asing lagi karena peran-peran beliau di PMI. Strategi yang dokter sebutkan tadi tuh, Dok, peran penting Bu Airin yang lainnya itu apa sih, Dok? Mungkin dari awal terbentuknya PMI atau bagaimana, boleh diceritakan sedikit, Dok, peran Ibu Ketua di sini, Dok? Jadi kalau historisnya PMI Kota Tangerang Selatan itu berdiri 2009. Kita mengenal mungkin kejadian Situ Gintu. Situ Gintu, betul. Jadi sebelum berdirinya TASES, sebenarnya PMI sudah berdiri. Jadi, kemudian 2012 baru didirikan unit donor darah. Oh, jadi PMI-nya dulu baru UDD ya, Dok? UDD, karena UDD kan butuh kekhususan ya. Iya. UDD, kemudian perizinannya keluarnya 2014 secara resminya. Jadi itu historisnya. Jadi Ibu Airin dari awal memang beliau ketua PMI Kota Tangerang Selatan, berdiri, merintis. Nah, kemudian beliau kan terpilih menjadi wali kota. Betul, beliau mantan wali kota. Nah, dengan beliau punya otoritas wali kota, kelihatan ini produk-produk hukum yang saya lihat dikeluarkan, ya ini yang membantu sekali Kepala Merah Indonesia. Salah satunya adalah adanya peraturan wali kota tentang istilahnya darah gratis ya. Oh, jadi Ibu Airin mengeluarkan perwakilan darah gratis. Darah gratis. Gitu, saya nggak tahu mungkin apa satu-satunya di Indonesia ya. Jadi semua KTP Tangsel yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan dan sudah MOU ya. Jadi segitiga MOU-nya dengan Dinas Kesehatan dan PMI Kota Tangerang Selatan, karena nanti Dinas Kesehatanlah yang menganggarkan keperluan untuk perwal tersebut. Gitu. Jadi ini yang luar biasanya ya beliau. Kemudian juga beliau juga ya sebagai wali kota dan memang secara aturan adanya hibah, ya, hibah untuk organisasi, ya termasuk Kepala Merahan, dan di dalamnya adalah unit donor darah, baik alat, baik kantong darah, reagen dan sebagainya. Luar biasa sekali ya, Dok, peran Ibu Ketua di sini. Terakhir nih, Dok, pesan dokter kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan agar semangat untuk berdonor darah, terutama membantu sahabat-sahabat kita yang membutuhkan terutama darah tersebut, gitu, Dok. Semangatnya nih, Dok, buat masyarakat Tangsel, gimana tuh, Dok? Iya, jadi donor darah ini tadi tidak keharusan ya, tapi ini satu kesukarelaan. Tapi kalau sudah sekali donor darah itu biasanya akan berlanjut karena sudah mengerti manfaatnya. Perlu saya sampaikan bahwa suka tidak suka kehidupan ini mungkin suatu saat kita akan bersentuhan dengan kebutuhan darah, baik diri kita, istri kita, keluarga kita, anak kita. Nah, pertanyaannya pada saat yang membutuhkan darah itu, ya lebih baik kan kita yang bisa mendonorkan darah. Itu kita bicara situasional. Tapi tadi saya katakan bahwa tidak perlu khawatir, ya, karena dua prinsip yang kami pegang di unit donor darah dan para pelaksana, bagaimana istilahnya penyadapan ya donor itu ada dua prinsip. Pendonornya tetap sehat dan darahnya berkualitas. Jadi pasti kami akan cek dulu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memungkinkan dengan aturan-aturan yang ada persyaratan, jangan khawatir, ya. Bahkan darah Bapak Ibu akan kembali lagi, ya, diperbaharui, dan ini menjadi amal, ya, bisa menolong bersama. Bahkan berkali-kali saya sampaikan, darah ini mengajari kepada kita bahasa universal, tidak bicara suku di situ, bicara agama, tidak bicara ekonomi. Kita tidak tahu nih, pada saat kita butuh darah, keluarga kita tidak tahu nih darah siapa. Darah siapa, betul. Dan juga
saya donorin darah itu mungkin saya tidak tahu ke siapa. Tapi nyatanya ada orang yang membutuhkan yang tertolong. Nah, inilah satu kehidupan yang kita tidak bisa mungkin secara materi bisa membantu, tapi darah kita setiap 3 bulan bahkan kita bisa 61 hari ya, 61 hari akan donornya, kita membantu sesama, kita juga sehat, dan biarlah ini menjadi gaya hidup. Mari kita sama-sama, kalau kita ada pergaulan, tunjukkan punya kartu donor darahnya. Donor darah menjadi gaya hidup dengan kartu donor darah. Itu ada contohnya nggak, Dok? Iya, biarlah ini mengisi dompet kita ya. Tidak hanya kartu kredit, KTM, gitu. Iya, Dok. Tapi biarlah ini sebagai bukti bahwa sudah jelas di sini golongannya apa dan sebagainya. Saya kira dengan SIM donor ya, SIM donor darah ini saya akan tahu nih saya sudah berapa kali donor darah. Oh, jadi datanya sudah terekam di situ semua ya, Dok? Tapi sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi. Ya. Dan kemudian juga saya tahu nanti buka aplikasi donorku hari ini di mana tempat donor dan sebagainya. Bisa kalau saya tidak sempat donor ke PMI, bisa satu tempat yang mungkin ada kegiatan donor. Oh gitu, keren banget nih sahabat donor. Jadi tunggu apa lagi ya sahabat donor, segera datang ke PMI Tangsel nih buat cetak kartu donornya supaya menjadi gaya hidup yang keren. Biar Tangsel banget gitu ya, Dok. Indonesia banget. Oh, Indonesia banget gitu ya, Dok. Jadi sahabat donor, mungkin cukup sekian obrolan saya dengan Dr. Suara Manula. Terima kasih dokter sudah bersedia bincang-bincang dengan saya dan memberikan informasi kepada sahabat donor. Maka dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia, saya mengajak masyarakat Kota Tangerang Selatan, ayo kita tumbuhkan rasa kemanusiaan dengan cara berdonor darah di PMI Kota Tangerang Selatan. Begitu, Dok. Saya Sevi Damayanti dan bintang tamu saya Dr. Suara Manulang MKes, begitu, Dok. Pamit undur diri, sampai bertemu di Osami berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya, Dok. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.